Shalom adik-adik. Puji Tuhan, kita sungguh bersyukur kalau pada hari ini kita bisa bertemu kembali dan kembali mengikuti ibadah di hari Minggu ini. Tapi ibadah kita di minggu ini sangat spesial loh Kak Sondang, Kalita dan adik-adik di rumah. Wah, kenapa tuh Kak? Wah, kenapa ya? Adik-adik di rumah ada yang tahu? Wah, betul sekali. Karena hari ini kita akan merayakan Paskah, di mana kita akan merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Tema Paskah kita pada tahun ini adalah I'm glad because Jesus lives, dari Lukas 24 ayat 6a. Mari kita menyebutkan tema ini bersama-sama. 1, 2, 3. I'm glad because Jesus lives. Nah adik-adik, sebelum kita memulai ibadah Paskah kita pada hari ini, kakak akan memperkenalkan pelayan yang akan melayani. Yang akan memberitakan firman Tuhan pada hari ini adalah Amang Pendeta Paulus Simamora. Ada Kak Sondang Simarmata bersama dengan Kak Maya Nainggolan, Kalita Huta Barat, dan kita juga ditemani oleh 3 abang pemusik kita, yaitu Abang Josafat Gultom, Bang Anugrah Gultom, dan Bang Dwi Rumahorbo. Adik-adik, sudah siap beribadah untuk hari ini? Siap Kak. Sudah makan? Sudah. Wah, sudah mandi? Sudah dong Kak. Wah, berarti sudah pakai baju yang rapi ya? Oke, kalau semua sudah dilakukan, berarti adik-adik sudah siap mengikuti ibadah Paskah hari ini. Sebelum kita mulai ibadah, mari kita bersaat teduh sejenak. Kebangkitan Yesus menyatakan bahwa Yesus berkuasa mengalahkan kuasa maut. Mari saat ini kita bangkit berdiri, kita menyanyikan pujian Bangkit Serukan Nama Yesus. Adik-adik, karena lagu ini ada gerakannya, adik-adik boleh bangkit berdiri. Ayo adik-adik. Ayo berdiri dulu dan mengikuti gerakan dari kakak semua dengan semangat. Maju, nyatakan kuasa-Nya.
dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Sinar surga cemerlang, terang Allah yang semarak. Ya sinarilah tenang hati kami agar layak menerima kehidupan yang Kau sediakan. Amin. Adik-adik sekolah minggu, hukum Taurat bagi kita pada minggu Paskah ini dimulai dari titah pertama sampai kepada titah ke-10. Amang akan membacakannya bagi kita, semuanya diikuti di dalam hatinya. Demikianlah hukum Taurat Tuhan titah pertama. Akulah Tuhan Allahmu seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air, untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Titah keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari yang ke-7, ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu, atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Titah kelima, hormatilah ayah dan ibumu, agar lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Titah keenam, jangan engkau membunuh. Titah ketujuh, jangan engkau berzina. Titah kedelapan, jangan engkau mencuri. Titah ke-9, jangan mengucap saksi dusta terhadap sesamamu. Titah ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan, atau lembunya atau keledainya, ataupun yang dimiliki sesamamu. Apakah ketentuan Allah akan dasar titahnya itu? Demikianlah, akulah Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat, dari orang-orang yang melanggar titah atau firman-Nya. Tetapi aku menunjukkan kasih setiaku kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Marilah kita bersama-sama mengucapkan, Ya Allah Tuhan kami, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami, kuatkanlah kami, untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. 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 Melalui kematian Tuhan Yesus di kayu salib dan kebangkitannya atas maut, dosa kita telah dihapus, sehingga kita tidak lagi hidup di bawah bayang-bayang dosa. Mari kita menyanyikan lagu pujian dari Kidung Jemaat nomor 36 ayat 1 dan 2, dihapuskan dosaku. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus.
kita memohon pengampunan dosa-dosa kita kepada Allah. Kita sama-sama mengucapkannya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Amin. Adik-adik sekolah minggu, ini adalah minggu pertama di bulan yang baru. Artinya ada ayat bulanan yang baru di bulan April, dicatat ya, tertulis di dalam Lukas pasal 12 ayat 8. Lukas pasal 12 ayat 8. Amang akan membacakannya bagi kita. Beginilah firman Tuhan ayat bulanan kita di bulan April. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, Anak Manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Kebangkitan Yesus memberikan kehidupan yang penuh sukacita dan harapan. Maka sebagai umat yang telah ditebus, mari kita bersorak memuji Dia. Kita nyanyikan pujian dari buku nyanyian dan buku ND nomor 633 ayat 1 dan 5. Kristus bangkit, soraklah. Kristus bangkit, soraklah, haleluya. Dari kematiannya, haleluya. Wahai langit, pujilah, haleluya. Seluruh bumi nyanyilah, haleluya. Sang Abadi Tuhani, haleluya. Puji magoarnai, haleluya. Panhamunang manai, haleluya. Marondangi ngolumi, haleluya. Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama. Kita mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi. yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke sorga, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang kelak Dari sana ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus dan am.
dan adanya satu gereja Kristen yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, pengampunan dosa, kebangkitan daging, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. dan hidup yang kekal. Amin. Amin. Kita bernyanyi. Saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Amang Pendeta Paulus Simamora. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyanyikan pujian sebab Dia hidup. Yesus namanya menyembuhkan, above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you're worth. Crucified and laid behind a stone, you lived to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Above all powers, above all kings, above
above all wisdom and all the ways of man. You were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you're worth. Crucified, laid behind a stone, you live to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Oh, you were crucified and laid behind a stone. You lived to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Untuk mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Damai sejahtera yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom adik-adik sekolah minggu, selamat Paskah. Paskah adalah kemenangan bagi kita, Paskah adalah sukacita bagi kita, seperti tema kita, I'm glad Jesus lives. Saya bersukacita, Yesus telah hidup di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan yang menyapa kita di ibadah kebangkitan Yesus Kristus Paskah ini tertulis dalam Matius 28 ayat 1 sampai ayat ke-10. Amang akan membacakannya bagi kita. Adik-adik sekolah minggu, siapkan hati dan pikiranmu untuk mendengar firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring, dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya
Aku telah mengatakannya kepadamu. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakan kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sana mereka akan melihat aku." Demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, kalau selama ini ketika ada acara Paskah, ketika kita tiba merayakan hari kebangkitan Yesus Kristus, apa aja sih yang ada? Apa aja sih yang muncul? Satu, telur Paskah. Apa sih artinya telur Paskah? Mengapa sih setiap ada Paskah, setiap merayakan kebangkitan Yesus, telur itu selalu muncul? Bahkan kalau di zaman Amang sekolah minggu, masih Amang merasakan yang mencari telur Paskah di ibadah subuh jam 5 pagi itu. Apa sih artinya telur itu? Telur adalah artinya dari adanya kehidupan baru, adanya cikal bakal pertumbuhan kehidupan yang baru. Oleh sebab itu ketika Paskah, telur itu dilambangkan sebagai lambang Paskah, yang berarti bahwa setiap orang yang percaya, setiap anak sekolah minggu telah beroleh kehidupan yang baru karena kebangkitan Yesus Kristus. Itu dia. Jadi nggak sembarangan itu. Kenapa kita membuat telur itu, kenapa kita harus menghiasnya, mengapa kita dan sekolah minggu mencari telur, ada perlombaan seperti itu? Karena telur itulah merupakan lambang adanya kehidupan melalui kebangkitan Yesus Kristus yang menaklukkan kuasa maut, yang menaklukkan kematian itu. Kita semua orang yang percaya, semua anak sekolah minggu beroleh kehidupan yang baru di dalam kebangkitan Yesus Kristus. Kemudian apa lagi yang ada selain telur? Pastinya ketika ada perlombaan untuk mewarnai telur, pastinya adik-adik sekolah minggu mewarnai telur itu dengan warna-warni yang cerah. Apa artinya warna-warni yang cerah ini? Artinya melalui warna-warni yang cerah ini ada sukacita, ada kebahagiaan. Seperti tema kita, I'm glad Jesus life. Aku bersuka cita, aku berbahagia karena Yesus sudah hidup, karena Yesus telah menaklukkan kuasa maut itu. Itu dia. Mengapa ada warna-warni yang begitu cerah? Karena itu melambangkan sukacita kita, kebahagiaan kita. Maka dalam acara Paskah ini, maka dalam perayaan kebangkitan Yesus ini, jangan ada lagi yang mukanya murung, ya. Apalagi ketika mengikuti perlombaan, jangan lagi mukanya murung, tetapi mukanya harus cerah, bersinar, sukacita, berbahagia menyambut kebangkitan Yesus Kristus. Kemudian apa lagi? Satu lagi yang identik dengan Paskah. Kalau kita lihat tutup altar ini seperti meja lagi, tutup altar itu selalu berwarna putih. Apa artinya? Artinya warna putih ini merupakan lambang kekudusan hidup baru. Karena kebangkitan Yesus menguduskan kita, memberikan kita kehidupan baru di dalam kekudusan. Sama seperti yang tadi,
Dalam firman ini dikatakan ketika perempuan-perempuan hendak melihat kuburan Yesus, ternyata mereka melihat bahwa kubur itu telah kosong, bahwa batu itu telah terguling yang digulingkan oleh malaikat. Nah, bisa kita lihat bagaimana malaikat itu di ayat 3 dikatakan wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Ini dia lambang kekudusan. Malaikat putih bagaikan salju, kudus, tidak tercela, tidak di dalam dosa. Maka melalui firman ini kita diajak ketika sudah tiba Paskah melalui kebangkitan Yesus Kristus, adik-adik sekolah minggu, seluruh umat yang percaya hendaknya meninggalkan hidup di dalam keberdosaan, hendaknya tidak tercela lagi di dalam dosa, tetapi senantiasa melakukan perbuatan baik, perbuatan-perbuatan yang dikehendaki Tuhan. Apa contohnya aman? Contohnya tidak bersungut-sungut ketika orang tua kita menyuruh kita berdoa, ketika orang tua kita menyuruh kita untuk memperbaiki tempat tidur kita, membersihkan kamar kita, membersihkan rumah kita, menyapu halaman, tidak langsung bersungut-sungut dan tidak menyalahkan siapapun. Karena ada seperti itu kan, karena dia si adik, terus mama bilang, cuci piring, datang si adik, si kakak aja lah. Nah, ini dosa ya. Jadi melalui kebangkitan Yesus kita menerima kekudusan hidup. Kekudusan hidup jauh dari dosa, putih bersih bagaikan salju. Ya, adik-adik sekolah minggu, melalui firman ini juga kita diberikan bahwa jangan lagi takut terhadap maut apapun itu. Karena apa? Karena Yesus sudah menaklukkan maut itu. Yesus sudah menang telak atas kuasa maut itu. Maka jangan takut lagi terhadap kuasa kegelapan, terhadap kuasa maut. Jangan ada lagi dari adik-adik kalau bilang takut, katanya tidak. Ya, jangan lagi, karena Yesus sudah menaklukkan itu semua. Dan karena Yesus sudah bangkit, maka setiap sekolah minggu, maka setiap anak-anak yang percaya boleh berani untuk bersaksi, sama seperti yang dikatakan Yesus. Pergilah, beritakanlah kebangkitan ini kepada saudara-saudara kita. Demikian beranilah bersaksi bahwa Yesus sudah bangkit, Yesus sudah memberikan aku hidup baru, Yesus sudah memberikan aku kekudusan hidup, dan Yesus telah memenangkan aku sehingga aku beroleh kekudusan, dosa-dosaku semuanya diampuni, dan aku akan berani bersaksi untuk kebangkitan Yesus. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai. Selamat bersukacita. I'm glad Jesus life. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu kepada kami anak-anak-Mu sekolah minggu yang menjelaskan bagi kami arti Paskah dalam kehidupan kami melalui kubur kosong dan melalui perempuan-perempuan yang datang ke kuburan. Engkau memperlihatkan kuasa-Mu di dalam Yesus Kristus yang telah menaklukkan kuasa maut, dan melalui kebangkitan anak-Mu Yesus Kristus kami memperoleh kehidupan baru di dalam kekudusan. Melalui kebangkitan anak, dosa-dosa kami semuanya telah dihapuskan dan diampuni, sehingga kami beroleh kekudusan hidup baru. Oleh karena itu Tuhan, kami sungguh bersukacita, kami sungguh berbahagia karena anak-Mu Yesus senantiasa hidup di dalam kami. Maka Tuhan, Engkau senantiasa membimbing anak-anak,
memberkati anak-anak-Mu dalam persekolahan mereka agar senantiasa bersuka cita, agar senantiasa berbahagia, terkhususnya ketika mereka beribadah kepada-Mu. Berkati juga orang tua kami, berkati pekerjaan mereka, dan berikan kami kesehatan dan imun yang kuat, terlebih di masa pandemi. Ampunkan kami dari dosa kesalahan kami, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, saat ini kita akan memberikan persembahan. Persembahan yang adik-adik telah siapkan dapat diberikan kepada mama atau papa untuk ditransfer ke rekening HKBP Depok 1. Mengiringi persembahan, mari kita menyanyikan pujian Yesus Bangkit dan Menang yang merupakan lagu tema Paskah kita tahun ini. Adik-adik boleh bangkit berdiri, ayo berdiri. Dan mengikuti gerakan kakak dengan semangat. Dia disalib, dia mati, dikubur, tapi bangkit di hari ketiga. Dia disalib, dia mati, dikubur, tapi bangkit di hari ketiga. Yesus bangkit, bangkit menang, menang atas maut, maut dikalahkan. Yesus bangkit, bangkit menang, menang atas maut, maut dikalahkan. Sebab Yesus berkuasa, maut tak berdaya. Sebab Yesus berkuasa, maut tak berdaya. Dia bangkit dan menang. Kita ulang pujian ini dari awal. Dia disalib, dia mati, dikubur, tapi bangkit di hari ketiga. Dia disalib, dia mati, dikubur, tapi bangkit di hari ketiga. Yesus bangkit, bangkit menang, menang atas maut, maut dikalahkan. Yesus bangkit, bangkit menang, menang atas maut, maut dikalahkan. Sebab Yesus berkuasa, maut tak berdaya. Sebab Yesus berkuasa, maut tak berdaya. Dia bangkit dan menang. 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 Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertakhta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepada-Mu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom, selamat Paskah, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Untuk Amang dan Inang Pendeta HKBP Depok 1, untuk Amang dan Inang Parhalado, untuk Amang dan Inang orang tua murid, dan juga untuk adik-adik sekolah minggu yang kami cintai. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus karena kita masih diberikan kesehatan dan karunia dalam acara Paskah Sekolah Minggu tahun ini. Walaupun di tengah masa pandemi saat ini, puji syukur kita ucapkan sama Tuhan, kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan Paskah. Adapun tema Paskah tahun ini adalah I'm glad because Jesus life, diambil dari Lukas 24 ayat 6a. Dalam tema ini kita diajarkan bahwa setiap kita orang percaya pasti senang sebab Dia hidup. Paskah adalah kemenangan Tuhan Yesus Kristus atas kematian. Kebangkitan Tuhan Yesus merupakan hal penting karena membuktikan bahwa Tuhan sudah menggenapi seluruh hukum Taurat dan Ia berkuasa mengalahkan maut. Inilah yang perlu disampaikan kepada adik-adik sekolah minggu tentang arti Paskah, bahwa adik-adik sekolah minggu harus tetap bersukacita dalam memperingati Paskah tahun ini. Kiranya pada perayaan Paskah sekolah minggu tahun ini, kita semua mendapatkan berkat dan sukacita Paskah melalui pengorbanan dan kebangkitan Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Apa kabar semuanya hari ini? B-A-I-K baik. Adik-adik, kegiatan kita pada ibadah Paskah hari ini, kegiatan untuk anak kelas ceria balita adalah kita bernyanyi bersama mama, papa, kakak, adik, atau dengan seluruh keluarga. Adik-adik boleh bernyanyi bersama-sama. Lagunya apa aja Kak Dame? Adik-adik, lagu-lagu Paskah yang bisa dinyanyikan oleh adik-adik. Adik-adik bisa bernyanyi yang pertama, lagu Ku Menang, Ku Menang. Lagu yang kedua, Tanda Paku di Kaki dan di Tangan. Lagu ketiga, Yesus disalibkan karena cintanya. Adik-adik bisa pilih satu lagu untuk dinyanyikan bersama dengan mama, papa, kakak, ataupun adik. Setelah adik-adik memilih lagunya, adik-adik rekam ya dalam video, lalu dikirimkan ke grup kelas masing-masing atau ke Facebook Sekolah Minggu HKBP Depok 1. Untuk videonya dikirimkan hari ini jam 12 malam ya adik-adik paling lambat. Kakak ingetin sekali lagi untuk videonya dikumpulkan paling lambat hari ini pukul 12 malam. Semangat ya kita semua mengerjakannya ya adik-adik. Selamat Paskah adik-adik. Shalom adik-adik. Adik-adik, saat ini kakak ingin menginformasikan aktivitas untuk perayaan Paskah kita saat ini. Adik-adik, aktivitas kelas 1 sampai kelas 4, kalian boleh memilih dari 2 aktivitas yang saat ini kakak akan beritahukan. Yang pertama, adik-adik boleh menghias telur bersama dengan keluarga. Boleh dengan papa, mama, kakak, dan adik. Aktivitas yang kedua, memainkan alat musik sambil menyanyikan lagu Paskah bersama dengan keluarga. Dengan mama, papa, kakak, atau adik. Nah adik-adik, aktivitas menghias telur, adik-adik bisa kirim dalam bentuk foto. Sedangkan aktivitas yang menyanyi lagu Paskah, adik-adik kirim dalam bentuk video. Semuanya itu boleh adik-adik kirimkan ke WA grup masing-masing atau ke Facebook SMHKBP Depok 1.
Nah, kakak tunggu sampai hari ini jam 12 malam. Adik-adik mengerjakannya semangat dan bergembira ya bersama keluarga. Makan bakso dengan es buah. Cakep. Bakso dimakan bersama keluarga. Cakep. Kami mengucapkan selamat Paskah. Mari kita bangkit meninggalkan semua dosa. Selamat Selamat Paskah Paskah, adik-adik. adik-adik. Tuhan Yesus Yesus memberkati. Hai adik-adik kelas 5 dan 6. Hai adik-adik kelas pra-remaja. Hari ini kakak akan memberitahukan aktivitas Paskah untuk kelas 5, 6, dan pra-remaja. Aktivitas Paskah yang pertama adalah adik-adik membuat poster bertemakan Paskah. Setelah adik-adik selesai membuat poster, posternya difoto, kemudian dikirimkan ke grup WhatsApp kelas 5, 6 atau pra-remaja. Aktivitas yang kedua, adik-adik membuat video bernyanyi dan bermain alat musik dengan keluarga. Lalu video tersebut dikirimkan dan di-tag ke Facebook SMHKBP Depok 1. Nah, adik-adik hanya bisa dapat memilih satu dari aktivitas yang tadi sudah kakak-kakak sebutkan. Aktivitas adik-adik akan dikumpulkan pada hari ini, tanggal 4 April 2021, pukul 23.59. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Selamat Paskah adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Dadah! Jumat Agung dan Paskah Sekolah Minggu HKBP Depok 1. I'm glad because Jesus lives. Adik-adik, demikian rangkaian ibadah Paskah kita pada hari ini. Kiranya melalui kebangkitan Tuhan Yesus, kita semua dimampukan untuk menjadi anak-anak Tuhan yang selalu setia dan selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan walaupun kita masih beribadah secara online, adik-adik tetap bersuka cita memuji nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, serta mengerjakan aktivitas sekolah minggu di setiap minggunya. Dan adik-adik tetaplah semangat, rajin belajar, dan selalu taat pada perintah orang tua. Tuhan Yesus memberkati. Dadah!